Yakin saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lagi rame. Apa terputus-putus Ustaz suaranya? Iya, Kak. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan karunia, kesehatan, kesempatan, terutama kesehatan buat kita semua, sehingga kita bisa kembali ketemu lagi di ruang kajian siar malam. Yang alhamdulillah kita sudah masuk edisi yang ke-20. Mobil khusus Ustaz Arin yang baru pemulihan ya. Kita ini terakhir dalam kondisi yang tidak sehat. Alhamdulillah bisa kembali di tengah-tengah kita untuk melanjutkan kajian kita, berbagi ilmu, insya Allah menjadi amal bagi beliau dan bisa menjadi faedah buat kita semua. Salam dan salam tidak lupa selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang istiqomah hingga akhir nanti yang berjalan di atas sunnah beliau. Waktu dan kesempatan kepada guru kita Ustaz Arin, kami silakan apa Ustaz? Iya, terima kasih Kang Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Hadirin para peserta kajian syiar malam yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali ya lewat laman Zoom untuk melakukan dan melanjutkan kajian kita bedah kitab Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dan pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan yang 2 minggu yang lalu ya, yang sudah kita tuntaskan pada pembahasan 2 minggu yang lalu, yaitu terkait dengan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Terakhir kita membahas tentang fasahnya syirkah, kan? Fasahnya atau batalnya atau pembubaran syirkah. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas terkait dengan syirkah dalam sistem ekonomi kapitalis, ya. Memahami fakta dan mengkritisi, ya, bagaimana syirkah tersebut ya dalam sistem kapitalis. Ini yang akan kita bahas ya, syirkah
dalam pandangan kapitalis ya. Nanti kita lihat, walaupun ini mungkin malam ini nggak akan kita bahas semua. Saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu terkait dengan nanti syirkah usahamah atau perseroan terbatas. Baik, itu saya kira ya yang akan kita diskusikan pada kesempatan malam ini. Kita mulai. Yang pertama, saya ingin merefresh kembali definisi syirkah menurut pandangan kapitalis. Dalam sistem kapitalis, syirkah itu didefinisikan ya, asyirkatu fi nizamil ra'sumali ya. Syirkah dalam sistem ekonomi kapitalis adalah akad atau transaksi ya. Akad atau transaksi bimuqtadahu yaltajimu sakhtani. Dengan transaksi tersebut dua orang atau lebih ya, sakhtani atau aksar ya, itu dituntut atau menuntut ya untuk memberikan biayusahimu ya, untuk memberikan saham kontribusi. Jadi masing-masing memberikan saham kontribusi ya, kullu minhuma di antara mereka ya, fi masru'in maliyin, dalam proyek yang bersifat finansial. Proyek yang bersifat finansial artinya untuk mendapatkan keuntungan ya, ditakdimi hissatin min malin au amalin ya. Jadi di situ bentuknya, kalau di terjemahannya itu disebutkan proyek yang bentuknya itu padat modal, memberikan investasi baik berupa harta ataupun kerja, ya kan? Malin au amalin liiktisami maqad yansya'u an hadil masyru', untuk berbagi atau mendapatkan dari yang muncul dari proyek itu, baik keuntungan maupun kerugian. Jadi dari sini kita bisa melihat dari definisi ini sangat luas, ya kan, pengertian syirkah dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis seperti juga dalam sistem ekonomi Islam, syirkah itu juga ada beberapa bagian, ya kan. Kalau dalam Islam kemarin kita ada dua, ada syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah uqud itu ada 5, ya, syirkah abdan, syirkah mudharabah, inan, wujuh, dan juga mufadhah. Ya kan? Sementara dalam sistem kapitalis, syirkah yang dibahas dan yang ada itu ada 4 nanti, itu kan. Yang pertama perseroan orang ya, atau yang disebut dengan firma. Ya. Yang kedua perseroan saham, di mana faktanya nanti kita akan bahas ya. Perseroan saham ini ada 2, ada perseroan saham secara tertutup maupun perseroan saham secara terbuka. Walaupun faktanya nanti di tengah-tengah praktek kehidupan bisnis ya, kaum muslimin atau pengusaha muslim, ada mereka yang menyebutnya atau saya sebut dengan PT Isman. Namanya aja PT, tapi itu hanya sekedar bendera. Isinya itu adalah akad-akad syirkah yang sesuai dengan syariat. Tapi karena perlu legalitas, dan legalitas yang dibutuhkan dan disahkan oleh negara sampai saat ini adalah dalam bentuk perseroan terbatas, ada pengusaha-pengusaha muslim yang kemudian hanya ingin mendapatkan status saja perusahaan namanya PT, tapi hanya isman aja, itu kan. Sementara praktek secara keseluruhan mereka mengikuti ADRT-nya, administrasinya itu sesuai dengan syirkah yang sejalan dengan Islam. Nah, kembali ke sini, dalam konteks kapitalis, PT itu ada 2 nanti, ada PT dengan saham tertutup atau PT dengan saham terbuka yang disebut dengan TBK. Kemudian yang ketiga nanti ada pembahasan terkait dengan koperasi, ini juga sebenarnya syirkah itu kan. Dan juga yang keempat nanti yang dibahas itu ada kaitannya dengan asuransi ya. Saya langsung ke poin yang kedua, perseroan saham,
karena setelah saya baca di perseroan orang, saya masih ada beberapa yang perlu saya telaah lebih lanjut, ya kan. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita ke perseroan firma dan lanjut ke koperasi, itu kan. Karena hampir mirip antara perseroan firma dengan koperasi, karena masing-masing mensandarkan kepada badan. Nah, malam ini kita akan mendiskusikan kurang lebih nanti mungkin sampai jam 9 pemaparan saya terkait dengan PT. Nanti kemudian setelah itu kita diskusi. Mudah-mudahan bisa diskusi lebih banyak. Baik, kita lihat fakta terkait dengan perseroan terbatas. Perseroan terbatas dalam sistem kapitalis, dan ini adalah fakta yang ada di Indonesia. Kita melihat ya bagaimana proses pembentukan PT. Jadi kalau kita lihat pendirian perusahaan yang berbentuk PT kira-kira hampir semuanya sama. Langkah-langkahnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa orang yang melakukan pendirian perseroan itu membuat sistem perseroan. Inilah nanti yang disebut dengan para pendiri, ya. Para pendiri pemegang saham yang mereka memiliki hak-hak istimewa. Karena nanti dalam faktanya selain saham ada juga yang disebut dengan sahamnya itu ada saham biasa, ada saham istimewa. Saham istimewa itu biasanya dimiliki oleh para pendiri yang salah satu keistimewaannya itu selain mendapatkan dividen, nanti dalam saham istimewa itu mereka juga mendapatkan bunga. Nah, setelah orang-orang yang dikatakan sebagai pendiri tadi membuat sistem perseroan, mekanisme yang mereka akan buat, lalu mereka untuk mengumpulkan dana, ya, modal dari masyarakat, mereka melempar saham itu kepada publik, ya, agar publik kemudian terlibat, ya, untuk memiliki perusahaan tersebut dengan kontribusi dalam bentuk saham, memberi lembar-lembar saham yang kemudian ditawarkan oleh perusahaan. Nah, nanti ada batas biasanya, jadi ada yang ketika kemudian penjualan saham perdana, ya, jadi ada istilah nanti penjualan saham perdana di pasar perdana, pasar primer, maka setelah batas waktu yang ditentukan, ya, nanti ada istilahnya itu nanti ada penjamin emisi, emiten, dan yang lainnya. Ketika sudah waktu ditentukan, maka akan ditutup, kan? Ditutup. Nah, setelah ditutup nanti para pemegang saham yang membeli atau yang memiliki saham sesuai dengan banyaknya lembar yang mereka miliki, berapapun itu akan diundang. Akan diundang dalam satu pertemuan yang disebut dengan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Apa yang dibahas dalam RUPS itu? Yang pertama, mendiskusikan sistem perseroan yang sudah dibuat oleh para pendiri, gitu kan. Kemudian yang kedua, ini yang penting, mereka nanti akan menentukan dewan komisaris, ya. Akan menunjuk dewan komisaris, yang dewan komisaris ini nanti, ya, akan mewakili para pemegang saham, ya. Untuk apa? Untuk mengendalikan, untuk memantau aktivitas perusahaan, sementara aktivitas perusahaannya itu tidak dijalankan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris nanti akan mengangkat satu lagi yang disebut dengan dewan direksi. Nah, nanti dewan direksi inilah yang mengoperasikan, yang menjalankan perusahaan, dan status mereka itu nanti akan digaji sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh dewan komisaris. Itu yang poin yang ketiga. Poin yang keempat, ya, dalam ketentuan perseroan terbatas ini, setiap pemegang saham berapapun jumlahnya berhak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham. Dan ciri khas dari perseroan terbatas ini yang nanti membedakan dengan koperasi, ya, bahwa dalam perseroan terbatas, ya, suara itu mengikuti jumlah saham yang dimiliki, ya.
Kalau seseorang misalnya memiliki 100 lembar saham, berarti dia memiliki 100 suara. Seseorang yang memiliki 10.000 lembar saham, berarti dia memiliki 10.000 suara. Walaupun jumlahnya bisa jadi satu orang yang memiliki itu. Jadi bukan ditentukan berdasarkan orang, tapi suara ditentukan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Itu fakta ya. Jadi setelah kemudian proses tadi berdiri, ya berjalan, maka berjalanlah PT tersebut, ya kan? Sehingga PT bergerak, dewan direksi yang kemudian menjalankan semua aktivitas, di mana biasanya dalam dewan direksi itu minimal ada 3, ada direktur umum, direktur pemasaran, direktur keuangan. Kalau itu perusahaannya pabrik, ada biasanya direktur produksi, ya. Itu tergantung ya kesepakatan yang dibuat oleh dewan komisaris yang disetujui dalam rapat umum pemegang saham. Itu fakta. Kita lihat yang terkait dengan perseroan terbatas. Nah, kita lihat dari situ, kita lihat tinjauan hukum wadinya, itu kan. Bukan hukum syara, hukum wadi yang terkait dengan syarat dan juga prasyarat, ya kan, rukun, ya kan. Kalau kita perhatikan, nanti akan kita bahas secara detail. Ini hanya kesimpulan di awal, ya kan. Kalau kita perhatikan dari proses tadi, proses pendirian PT, jadi sebenarnya pada PT itu tidak ada dua pihak yang melakukan akad secara sempurna. Artinya di sana harusnya ada ijab qabul, ini tidak ada. Yang ada faktanya itu adalah para pemodal kumpul ya, yang memiliki saham-saham tadi, kemudian mereka rapat. Di rapat itu kemudian mereka menunjuk ya, menunjuk siapa, menunjuk dewan komisaris sebagai wakil dari para pemegang saham ya, dan berikutnya itu adalah mengangkat direksi. Jadi posisi dewan komisaris itu adalah posisinya bukan pengelola. Dewan komisaris faktanya dia hanya wakil dari para pemegang saham untuk memantau apa yang dilakukan oleh dewan direksi. Yang menjalankan aktivitas bisnis itu adalah dewan direksi, bukan dewan komisaris. Nah, karena itu fakta ini kalau kita lihat ya, berarti dalam PT itu hanya ada satu pihak, yaitu apa? Pihak pemodal. Sehingga dalam PT ini tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola, yang ada itu hanya pemodal saja. Sedangkan pengelola justru diserahkan pada pihak lain yang tidak terlibat dalam akad perseroan. Siapa? Yaitu dewan direksi. Dan status mereka itu adalah karyawan. Walaupun levelnya dewan direksi, dia itu karyawan. Kenapa? Karena dia itu digaji. Sementara kalau kita lihat nanti berdasarkan syirkah mudharabah yang kita bahas ya, sebenarnya status pengelola itu harus ada, dan status pengelola itu bukan karyawan. Karena dia bukan karyawan, dia tidak boleh mendapatkan gaji, tapi tadi didasarkan kepada kesepakatan pembagian laba, pembagian keuntungan yang mereka sepakati. Tapi dalam PT ini enggak ada pengelola ya, atau mudharib, yang ada itu hanya sekedar pemodal aja, sohibul mal. Sementara yang melaksanakan itu pihak lain, yaitu siapa? Ya karyawan tadi yang ditunjuk untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Nah, karena itu kalau kita lihat PT itu hanya dianggap hanya merupakan kesepakatan sepihak, ya. Kesepakatan sepihak, ya, terhadap syarat tertentu, bukan akad kedua belah pihak. Kenapa? Karena memang tidak ada pihak yang keduanya. Jadi hanya ada satu pihak. Siapa? Yaitu tadi para pemodal berkumpul, kemudian mereka menunjuk, gitu kan? Menunjuk dewan direksi ya untuk melaksanakan aktivitas usaha. Karena itu dari sini secara singkatnya PT itu adalah batil. Akad pembentukan PT itu tidak sah, batil, bertentangan dengan syariat. Karena itu konsekuensinya saham yang diperjualbelikan
yang saham dibeli, walaupun nanti kita lihat ada yang disebut dengan saham syariah, sama, itu sama batilnya itu kan. Karena antara saham syariah dengan saham konvensional itu nggak ada perbedaan dari sisi akad. Yang membedakan saham syariah dengan saham konvensional hanya sekedar lapangan usaha, ruang lingkup usaha, bidang usaha. Dikatakan saham syariah kalau usahanya itu bergerak di bidang hal-hal yang dihalalkan. Dikatakan saham yang haram kalau usahanya itu usaha yang di sana ada riba, gitu kan, atau ada PT yang menjual pornografi, porno aksi, nah itu yang dikatakan haram. Jadi sementara akadnya itu semua sama. Ya. Proses pembentukan PT-nya, baik yang diklaim dengan saham syariah maupun saham konvensional, itu sama. Maka sebenarnya tidak ada yang namanya saham syariah. Dua-duanya batil, baik saham konvensional maupun saham syariah. Nah, karena itu kalau kita lihat, karena saham ini batil, maka jual beli saham juga batil. Haram, kemudian kita memperjualbelikan saham. Itu tinjauan dari hukum waddi itu kan. Nah, kita lihat sekarang secara detail ya. Supaya lebih detail, sebenarnya apa sih yang membuat PT itu kemudian haram? Ya. Kemarin kan sempat heboh ya, karena ada salah seorang netizen yang kebetulan followernya banyak. Ya, kemudian dia membuat ciutan, gitu kan, PT itu haram, wah itu bikin heboh gitu kan. Sampai MUI pun katanya di kota itu turun tangan, ya kan, karena cukup mempengaruhi, gitu kan. Sampai yang lain ada yang nyinyir itu kan, ya kalau motivator nggak usah bicara halal haram lah katanya, cukup aja memberikan motivasi bisnis, gitu kan. Halal dan haram itu ranahnya kiai, ranahnya kemudian ustadz, ya kan. Padahal kalau kita lihat statusnya ya, menyampaikan hukum itu tidak harus ustadz. Ya. Kalau menyampaikan hukum ya semua berhak ya, asalkan dia memahami, asal dia mengerti apa yang kemudian disampaikan, ya kan. Nah, kembali ke sini kita lihat, kalau saya telusuri di buku Syekh Taqiyuddin Adamani dalam Sistem Ekonomi Islam, saya ringkaskan. Jadi keharaman kebatilan PT itu minimal bisa ditinjau dari 4 hal. Yang pertama itu tidak terpenuhi akad syirkah yang sah. Nanti kita lihat rincian masing-masing. Kemudian yang kedua tidak ada ijab qabul. Faktanya sepihak, maka yang ada ijab aja, tidak ada qabulnya. Jadi kalau nikah itu istilahnya hanya ada pengantin laki-lakinya aja, tidak ada pengantin perempuan. Di mana mau terjadi akad, kan? Sehingga dalam PT itu tidak terjadi ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga, batilnya haramnya PT ini itu adalah ada ketentuan. Kenapa disebut terbatas? Ya, ini bahasa ya, bahasa ekonomi ya. Perseroan terbatas. Ya. Itu untuk menunjukkan bahwa memang pemodal itu hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Jadi nanti kalau ada kerugian melebihi ya saham yang disetorkan, saham yang dimiliki, udah sebagian kerugian itu tidak di-cover. Secukupnya aja dari modal yang ada itu kan. Kenapa? Karena dalam PT nanti ya itu ada pemisahan antara harta pemegang saham ya. Betul, harta pemegang saham dengan sahamnya gitu kan. Jadi walaupun pemegang saham kaya, kalau modal dia kemudian cuma 100 juta misalnya, ya udah kerugian yang dia tanggung hanya sebesar 100 juta. Kalau kerugian lebih dari itu, ya itu dibiarkan. Ya. Artinya ada kezoliman di situ nanti akan kita dapatkan. Kemudian yang keempat, saya melihat dalam modal PT, ya termasuk di dalam yang klaim tadi, saya katakan mengklaim ada PT syariah, itu kan pasar modal syariah, saham syariah, tapi faktanya di dalam itu ada tercampur antara modal yang halal dengan yang haram. Ya. Kemudian yang terakhir, ya kita lihat PT itu tetap berjalan walaupun pemegang sahamnya meninggal dunia atau sahamnya itu dipindahkan kepada orang lain tanpa ada persetujuan dari para pemegang yang saham yang lainnya. Inilah
5 yang paling menonjol yang menyebabkan PT itu kemudian batil atau haram. Kita lihat faktanya satu persatu, manatul hukminya ya. Yang pertama terkait dengan tidak terpenuhinya akad syirkah. Nah, kembali seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan di awal ketika kita mendefinisikan syirkah menurut Islam. Syirkah menurut Islam itu adalah transaksi ya, akad antara dua orang atau lebih yang telah sepakat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, dari definisi ini kalau kita perhatikan, sekali lagi, berarti syirkah ya, dalam Islam ketika itu harus sah, sempurna, di dalamnya ada akad. Pertama berarti harus ada ya yang disebut dengan dari sini dua pihak. Siapa dua pihak tersebut? Pertama harus ada pengelola dan yang kedua ada pemodal. Kenapa? Karena di sini definisi syirkah itu dua orang atau lebih, dua pihak atau lebih. Yang kedua, ada aktivitas yang bersifat finansial real yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau satu pihak. Misalnya pengelola. Jadi kenapa ini kemudian kita jadikan standar definisi ini? Karena di dalam PT, pertama tidak ada dua pihak ini. Yang kedua, tidak ada juga aktivitas yang bersifat finansial yang dilakukan. Jadi di awal tadi sudah saya sebutkan, jadi para pendiri PT ya, hanya membuat mekanisme ya, mekanisme pendirian PT, ketentuan-ketentuan PT ya. Sementara aktivitas usahanya tidak ada. Aktivitas yang bersifat finansialnya tidak ada, diserahkan kepada pihak lain yang melakukan aktivitas finansial itu siapa? Ya tadi dewan direksi yang ditunjuk, yang digaji oleh mereka para pemegang saham. Nah, dari poin ini, ya, dari definisi perseroan, di dalamnya tidak terpenuhi akad syirkah. Nah, kita lihat dengan pisau analisis yang seperti yang saya katakan kemarin, syirkah yang paling cocok untuk bentuk PT ini itu adalah syirkah mudharabah. Kenapa enggak syirkah inan? Ya, karena kalau syirkah inan menuntut semua pemodal sekaligus pengelola. Sementara dalam PT yang pemegang sahamnya ribuan, ya kan, itu nggak mungkin semua terlibat dalam aktivitas bisnisnya. Dan faktanya memang juga memang tidak terlibat. Sebagian hanya sebagai pemegang saham. Nah, karena itu analisis yang kita gunakan untuk menilai PT ini dari sisi akadnya kita bedah dengan syirkah mudharabah. Dalam syirkah mudharabah, seperti yang pernah kita jelaskan pada awal pertemuan pembahasan syirkah, dalam syirkah mudharabah menuntut ada dua pihak. Yaitu tadi pihak pemodal dan pihak pengelola. Nah, tapi faktanya kalau kita perhatikan ya dalam sistem PT itu kan itu enggak ada. Di PT yang ada itu hanya kumpulan para pemilik modal, sohibul mal. Jadi sohibul mal tadi ya sampai tadi kan ada kumpul mereka kemudian melakukan aktivitas yang disebut dengan rapat umum pemegang saham. Jadi dari definisi ini aja kita lihat bertentangan dengan definisi syirkah menurut Islam. Pertama itu hanya satu pihak. Jadi rapat umum pemegang saham itu kumpulan para pemodal. Tidak ada di dalamnya pengelola. Yang kedua, rapat umum pemegang saham itu tidak melakukan para pemodal yang tergabung dalam RUPS itu tidak melakukan aktivitas yang bersifat finansial. Hanya membuat mekanisme aja gitu kan. Dan setelah itu aktivitas usahanya diserahkan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas akad mereka. Siapa? Dewan direksi tadi. Jadi poin intinya kalau kita lihat dari sini, kenapa kemudian PT itu kemudian haram ya, tidak terpenuhi akad syirkahnya
Karena tadi yang ada hanya pemilik modal, tidak ada pengelola mudharib yang sah secara syar'i. Nah, kumpulan para pemodal tersebut berkumpul ya dalam RUPS dan mereka kemudian menunjuk dewan komisaris dan dewan direksi. Nah, status dewan direksi ini nggak bisa dikatakan pengelola. Ya. Begitu juga dewan komisaris, dia juga tidak ada akad pengelola karena dia hanya mengawasi, ya. Hanya wakil dari para pemegang saham, ya. Untuk apa? Untuk mengawasi aktivitas dewan direksi. Pertanyaannya tadi, kalau begitu siapa pengelolanya? Enggak ada pengelola yang sah menurut syarat. Walaupun mau dipaksakan, bisa enggak, Pak? Misalnya dewan direksi itu kita dianggap sebagai pengelola, diakadkan. Faktanya memang tidak ada akad itu. Yang kedua, faktanya mereka digaji. Kalau digaji statusnya bukan pengelola. Kalau digaji status mereka itu karyawan, maka tidak bisa kemudian dikatakan mudharib. Karena itu dari poin yang pertama ini, batilnya PT itu sangat jelas. Dalam PT tidak ada dua pihak, yaitu pengelola dan kemudian pemodal. Yang ada hanya kumpulan pemodal saja. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, kalau kawin itu ya nikah, yang ada itu hanya pengantin prianya saja atau pengantin wanitanya aja. Enggak ada itu kan. Mana mungkin itu tidak terjadi syirkah gitu kan. Oke, itu poin yang pertama ya. Pertentangannya dengan syarat. Yang kedua, batilnya itu tidak ada ijab kabul. Kalau tadi tidak ada dua pihak, sekarang tidak ada ijab kabul. Padahal kalau kita lihat, syirka itu merupakan tanmiyatul mil, ya, pengembangan kepemilikan. Pengembangan kepemilikan harus ada tasarruf qauli, ada serah terima, ada ijab kabul. Nah, ijab itu apa? Ya, ijab itu pernyataan dari pemodal, sahibul mal, untuk menyerahkan modalnya agar dikelola oleh siapa? Oleh mudharib. Nah, qabul itu penerima. Qabul penerimaan dari pihak mudharib untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, ini enggak ada ijab qabul tersebut. Nah, mungkin kan muncul pertanyaan, apakah ketentuan-ketentuan yang ada yang ditetapkan ya dalam perseroan ketika rapat umum pemegang saham bisa nggak dikatakan ijab dan qabul? Ya nggak bisa, gitu kan? Kenapa? Kalaupun mau dipaksakan itu dianggap ijab dan qabul, pertanyaannya yang qabulnya itu siapa? Kalaupun mau dipaksaan itu hanya ada ijab aja. Dari siapa? Dari sahibul mal, dari para pemegang saham, ijab. Sementara yang qabulnya nggak ada. Gitu kan? Nah, terlebih lagi tadi di catatan di bawah ini, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi statusnya ajir, karyawan. Ya. Dan tidak bisa dianggap sebagai mudharib yang sah sesuai dengan syarat. Selain karena memang tidak ada akad, tidak ada ijab qabul tadi, status mereka juga karyawan karena digaji. Itu yang kedua. Jadi tidak ada ijab dan qabul. Kebatilan yang ketiga, dalam PT itu adalah seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kenapa disebut terbatas? Karena tanggung jawab pemodal itu terbatas pada modal yang disetorkan. Sehingga ketika terjadi kerugian atau perusahaan itu dilikuidasi dan kemudian ada utang, itu jelas tidak akan terbayar. Maka akan ada utang yang tidak terbayar, maksudnya itu kan. Kenapa? Karena sebatas modal. Contoh ini ya, misalnya sebuah PT dinyatakan bangkrut, kemudian punya utang 100 miliar. Sementara modal yang tersisa, yaitu saham dan aktiva tetap hanya 80 miliar. Maka kreditur ya, yang punya tagihan tadi, itu hanya akan menerima ya 80 miliar itu. Jadi yang 20 miliarnya apa? Hangus. Kenapa? Karena walaupun para pemegang saham masih punya harta pribadi, tapi tidak bisa dipaksa untuk membayar sisa utang. Kenapa? Karena tanggung jawab pemodal hanya terbatas pada saham yang dimiliki. Nah, dari sini ini jelas bertentangan. Dari mana pertentangannya dengan syariat Islam? Pertama, ya,
Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Orang kaya yang menunda bayar utang itu zalim. Nah ini bukan menunda, tidak dibayar. Jadi ada contoh di sini kita kan ada utang 100 miliar ya. Padahal para pemodal itu kekayaannya pribadinya lebih dari 100 miliar, tapi perusahaan yang tersisa 80 miliar saham dan aktiva, maka yang 20 miliar ini hangus gitu kan. Hilang. Paling nanti dibagi rata, proporsional. Jadi yang 80 miliar itu kemudian akan diberikan kepada para penagih yang totalnya 100 miliar. Berarti nanti ada proporsional yang mungkin kehilangannya sesuai dengan porsi modal masing-masing. Porsi utang masing-masing, sorry. Nah, sementara dalam Islam tadi ini utang harus dibayar sampai kapanpun. Jangankan tidak membayar, orang kaya menunda membayar utang pun itu adalah sebuah kezaliman. Itu yang pertama, bahwa tanggung jawab pemodal terbatas itu kemudian bertentangan dengan hukum syara. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua itu adalah terkait dengan utang juga sama. Rasulullah SAW bersabda, "Waladzi nafsi biyadihi law ana rajulan qutila fisabilillah summa uhiya summa matlul ghani zulmun qutila maratain wa alaihi dainun madakhalal jannah hatta yuqdu anhu dainuhu." Demi yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu kemudian dilunasi. Jadi dari sini kita lihat bahwa hutang itu wajib. Sementara dengan tanggung jawab terbatas, pemegang saham itu memang santai. Dan ini memang yang dikehendaki oleh para kapitalis ketika merubah. Ini kan kalau kita bicara dalam sejarah pembentukan badan usaha itu kan. PT itu kan terakhir ya. Dulu ada firma itu kan, kemudian berkembang jadi CV, kemudian terakhir PT. Sekarang nyaris tidak ada firma itu kan. Yang ada itu CV atau VT. Bahkan sekarang hampir semua bentuk badan usaha paling PT atau koperasi gitu kan. Nah, itu saya kira ya keharaman yang ketiga, badan usaha berbentuk PT kaitannya dengan tanggung jawab yang terbatas pada modal yang disetorkan. Kemudian yang keempat, dalam PT itu tercampur antara yang halal dengan yang haram. Kenapa? Kalau kita perhatikan, hampir semua PT itu memiliki modal yang berasal dari utang ribawi. Jadi modalnya juga berdasarkan utang ribawi. Dan ini berarti tercampur karena faktanya memang ada yang halal, ada yang haram. Ada memang modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Ada modal tambahan pinjaman yaitu dari utang. Nah, kalau kita lihat kenapa ini perlu saya sampaikan? Ini karena di dalam fatwa DSN atau juga Accounting and Auditing organisasi ya, Organization Financial Islamic kan, itu menyebutkan bahwa seolah-olah kalau rasio keuangan saham artinya ada ini ya, utang berbasis ribawinya tidak lebih dari 45%, maka dianggap syariah. Jadi PT dikatakan Islami ya dari sisi permodalan, itu kan kalau menurut Ikatan Organisasi Audit dan Akuntansi, Auditing and Accounting and Auditing Organization Financial Islamic, gitu kan. Itu mengatakan bahwa kalau PT sahamnya, hutangnya itu kurang dari 45% yang ribawinya, misalnya dia punya utangnya itu cuma 30%, yaitu masih dianggap syariah katanya. Kemudian ada pendapatan non halal maksimal 10%, ya, itu dikatakan masih halal. Nah, atau utang berbasis riba, ya, itu tidak lebih dari 30% dan pendapatan non halal maksimal 5%. Kalau ini
di Indonesia ya, ini ketentuan di Indonesia ya. Kalau ini ketentuan internasional ya. 30% non halalnya maksimal 5%. Kalau di Indonesia tidak lebih dari 45% ya. Non halalnya pendapatan non halal maksimal 10%. Jelas pendapatan ini tidak ada dalilnya sama sekali. Pendapat ini hanya mengikuti hawa nafsu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat hadis Rasulullah justru menunjukkan dalam salah satu hadisnya dirhamu riba yaquluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam asyhadu min sitatin wa salasina zaniatan. Satu dirham, ini satu dirham aja yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan dengan melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Satu dirham itu sama dengan 2,975 gram perak, hari ini sekitar 70.000. Ya. Sementara ini 45% atau 30% dari modal yang itu berdasarkan bersumber dari utang ribawi. Jadi nggak ada dalil sama sekali. Semata-mata ini kemudian mengikuti hawa nafsu. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, yang kelima, PT itu batil karena ini ya, walaupun tadi ya, maaf jadi poin yang kelima ini apa ya? PT tetap berjalan walaupun pemegang saham meninggal dunia atau dijual sahamnya pada yang lain. Nah, kalau kita melihat standar syariat, PT itu bisa bubar. Otomatis bubar, kan? Apa otomatis bubar? Salah satunya itu kalau ada yang meninggal. Kalau ada meninggal salah satu syarik, itu otomatis PT itu bubar. Syirkah gitu, sorry. Nah, sementara PT tetap berjalan. Tetap berjalan walaupun ada pemegang sahamnya yang meninggal. Walaupun ada pemegang sahamnya yang tiba-tiba gila, gitu kan. Nah, dari ketentuan syariah ini ya, yang mengharuskan bubar ketika ada pesero meninggal, sementara dalam PT faktanya tetap berjalan. Walaupun ada pemegang saham yang meninggal, walaupun pemegang saham menjual sahamnya pada pihak lain tanpa persetujuan pemegang saham lainnya, maka saham PT tetap berjalan. Nah, dari sini sebenarnya semakin menguatkan bahwa ya yang bersirkah dalam PT itu bukan orang, yang bersirkah dalam PT itu hanya uang. Ya. Jadi ini semakin mengokohkan kebatilan terkait dengan PT, keharaman PT kalau standarnya itu adalah syariat Islam yang terkait dengan syirkah yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Itu ya barangkali Kang Azhar ya, Bung Azhar yang bisa sampaikan dalam kesempatan malam ini ya. Kita masih fokus membahas satu hal yaitu terkait dengan haramnya PT dalam sistem menurut sistem ekonomi Islam, haramnya syirkah musahamah ya menurut sistem ekonomi Islam. Mudah-mudahan nanti ada hal yang mungkin perlu kita diskusikan, ada waktu lah kurang lebih setengah jam. Dan sengaja ya, saya waktu lebih luang untuk bisa memberikan kesempatan Bapak Ibu jamaah syiar malam untuk diskusi. Barangkali ada yang belum dipahami apa yang saya sampaikan atau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal untuk lebih clear-nya terkait dengan keharaman PT ini. Itu barangkali Kang Azhar ya bagi pengantar diskusi. Saya kembalikan ke Bung Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Insyaallah terang benderang terkait dengan penjelasan syirkah musahamah ya, atau tadi yang dibilang oleh beliau syirkah adalah sistem kapitalis yang hari ini kita fokus membahas PT ya, PT atau perusahaan terbatas. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama Bapak Ibu. Jika ada yang
masih mengganjal atau ada yang memang kurang jelas terkait dengan apa yang baru saja tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Arif nanti, boleh langsung menggunakan kolom chatnya atau raise hand langsung jika ada yang ingin bertanya. Ya. Ini kami persilakan kalau memang ada, boleh langsung buka mic-nya. Bu minta air, Bu. Bentar Bapak Ibu ya. Yang perlu didiskusikan. Nah, ini kan, ya, pertama ini kan ada yang ingin kami konfirmasi, ingin kami tanyakan. Pertama terkait dengan status ketidakbolehan menerima gaji tadi, Ustaz. Kalau memang tadi ada penjelasan Ustaz ya, di tengah penjelasan tadi bahwa di dalam firqah di konteks Islam ya, seorang pengelola yang diangkat tidak boleh menerima gaji. Lalu kalau kita bawa ke dalam sistem PT atau yang kita bahas ini adalah perseroan terbatas dalam firqahnya kapitalis, apakah nanti ini kan terjadi, apakah memang mereka itu digaji, kemudian di dalam Islam memang pengelola itu tidak boleh dapat gaji misalnya. Apakah memang ada seperti itu, atau sejauh ini ada mungkin sebagian kita masih memberikan gaji kepada pengelola, cuma dalam konteks yang dia bilang itu bukan pekerjaannya, kata dia. Nah, apakah memang masih boleh, Pak? Sekiranya misalkan si pengelola menerima gaji tapi bukan bagian dari tugas dari kewenangan pengelolaan misalnya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, terkait dengan pengangkatan direksi tadi, Ustaz. Butuh satu, tadi ada beberapa alasan memang yang cukup bagi kami, cuma satu lagi ada tidak ada orang yang punya argumentasi bahwa direksi itu diangkat karena dia sebagai akad wakalah gitu. Nah, itu gimana Ustaz penjelasannya, Ustaz? Ya, yang pertama itu kan terkait dengan gaji, terkait dengan upah yang diberikan kepada pengelola, ya. Kalau itu tidak terkait dengan core business, ya. Tidak ada kaitannya dengan pengelolaan, ya, usaha itu kan. Ini sebenarnya bisa itu kan. Jadi yang gaji yang tidak boleh gaji itu adalah kaitannya dengan aktivitas menjalankan roda bisnis, ya kan. Sementara kalau itu di luar aktivitas roda bisnis, misalnya ya ngecat gedung misalnya, ya kan, ya mungkin bisa. Cuman masalahnya itu adalah nanti itu tidak boleh mengganggu waktu, ya. Waktu dia menjalankan aktivitas usaha. Misalnya gini gitu kan, operasional perusahaan itu Senin sampai Sabtu. Nah, Minggu misalnya ada
ngecat gedung misalnya, itu ya. Kan ngecat gedung bisa diberikan kepada yang lain, gitu kan? Dan bisa juga dia sebagai pengelola karena kebetulan memang hari Minggu libur, ya dia kemudian kerja. Nah, itu boleh. Karena itu bukan melakukan aktivitas bisnis, itu di luar kepentingan bisnis, gitu kan. Gitu ya. Jadi itu diperbolehkan. Termasuk di dalamnya sebenarnya nanti sohibul mal, pengelola juga bisa bekerja di situ, gitu kan. Misalnya ya, karena kan syirkah. Kemudian untuk yang ngecat itu kemudian yang ahlinya itu salah satu pemodal. Ya boleh, tapi status dia itu adalah karyawan, bukan sohibul mal, ya kan. Statusnya itu adalah dia digaji karena keahliannya. Jadi baik pengelola maupun sohibul mal, kalau pekerjaan itu tidak ada kaitannya dengan bisnis, ya kan, core bisnis, dan itu di luar, kalau pengelola itu di luar waktu kerja, ya itu boleh digaji, gitu kan. Boleh dia mendapatkan upah. Yang tidak boleh mendapatkan upah itu adalah status pengelolaan dia terkait dengan aktivitas bisnis, gitu kan. Itu yang saya pahami, itu kan. Itu yang kita lihat, ya kan. Kenapa? Ya karena memang kalau kita bicara terkait dengan akad tadi, akad syirkah, dan sebagai pengelola, ya dia bukan ajir, ya pengelola ya tadi kan, ketentuan pembagian laba dan keuntungan, pengelola itu dia mendapatkan kontribusi atau prestasi ya dalam bentuk bagi untung, ya, pembagian laba, bukan dari gaji. Kalau gaji statusnya jelas itu adalah karyawan. Itu yang pertama ya. Jadi fakta kan. Dan mungkin yang sering saya dapat pertanyaan, Pak, bisa nggak misalnya kalau begitu udah aja gitu kan, misalnya para pemegang saham, dewan komisaris ya, itu diakadkan sebagai pengelolanya. Ya masalahnya faktanya memang tidak ada akad itu gitu kan. Jadi pada faktanya tidak ada akad itu, ya kalau mau dibuat ya bisa aja gitu kan. Karena tadi kan dalam syirkah mudorobah ini berarti nanti masuk syirkah mudorobah tipe yang kedua itu kan, di mana ada sebagai pemodal, ada pemodal dan sekaligus pengelola. Boleh kalau memang itu diakadkan. Tapi kan faktanya pada PT itu kemudian tidak ada akad itu gitu kan. Jadi tidak dipaksakan. Kalau mau dibuat akad ya hilanglah berarti ketentuan PT tadi itu kan. Karena PT tidak seperti itu gitu kan. Ya. Apalagi faktanya dewan komisaris itu ya dia digaji gitu kan. Gitu kan. Juga sama seperti direksi gitu kan. Nah, itu ya yang pertama. Nah, yang kedua, saya lupa dewa apa tadi. Lupa lagi nih, lagi error. Apa Bung yang kedua? Yang kedua, ada yang menggunakan istilah ini akad wakalah ini. Apa? Ada yang menggunakan istilah akad wakalah terkait dengan pengangkatan dewan direksi, akan dia bisa menjadi lebih syar'i dia. Apa akad apa tadi apa? Wakalah, Malang. akad wakalah. Hah? Akad wakalah, mewakilkan. Wakalah, oh iya wakalah. Iya, oke, sorry wakalah ya. Jadi kalau kita lihat ya, wakalahnya itu dia mewakili siapa, gitu kan. Jadi kalaupun misalnya dewan apa istilahnya itu, dia mewakilkan kepada siapa? Wakalah itu harus terpenuhi unsur-unsur wakalah. Jadi kalau kita lihat yang namanya kan kemarin sudah kita bahas kan ya di syirkah mudorobah maupun syirkah inan. Kalau syirkah inan maka pengelola dia tidak boleh mewakilkan kepada yang lain. Kenapa? Karena yang syirkahnya itu adalah badannya. Maka dia tidak bisa kemudian mewakilkan pekerjaan itu kepada yang lain. Sama juga dalam syirkah mudorobah, gitu kan, yang status pengelola, maka tidak boleh pengelola itu mewakilkan kepada yang lain. Gitu kan. Kenapa? Karena yang akadnya itu adalah
badannya, aktivitasnya. Kalau dia sudah diwakilkan kepada yang lain, ya lalu apa kerjaan dia? Nggak ada. Ya itu tidak sah, gitu kan. Jadi kalau menggunakan akad wakalah pun tidak sah. Dan faktanya juga kalau kita lihat, ya, kalau pada saat akadnya boleh diwakilkan, ya kan? Pada saat akadnya boleh diwakilkan. Misalnya tadi pengelola itu nggak bisa hadir, ya kan? Pada saat akadnya itu boleh kemudian diwakilkan. Tapi melaksanakan konsekuensi dari akadnya itu tidak boleh diwakilkan. Menarik, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab itu kan menganalogikan karena ini akad ya, ijab qabul itu kan, itu ke pengantin pernikahan. Jadi suami istri ya, suami ya, atau istri ya, calon pengantin pria dan pengantin laki-laki, ketika mereka melakukan akad itu boleh diwakilkan pada saat akadnya. Misalnya pengantin laki-lakinya itu tidak bisa hadir pada saat akad, boleh dia kemudian diwakilkan kepada lain pada saat akadnya. Tapi melaksanakan konsekuensi dari akadnya nggak boleh diwakilkan. Misalnya mewakilkan posisi sebagai suami, melaksanakan kewajiban suami istri, itu nggak boleh. Nah itu yang luar biasa Syekh Taqiyuddin dalam kitab itu membongkar bahwa boleh kalau pada saat akadnya itu diwakilkan, tapi pekerjaan yang dituntut dari akad itu nggak boleh diwakilkan, hanya ijab qabulnya aja yang kemudian diwakilkan. Nah sementara ya dalam PT itu kan semuanya, kalau mau dikatakan tadi wakalah gitu kan, jadi diwakilkan misalnya kepada direksi, ya itu kan mewakilkan sesuatu yang bukan haknya, bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena tadi pekerjaannya itu tidak bisa diwakilkan, akadnya bisa diwakilkan, tapi pekerjaannya itu tidak bisa diwakilkan. Kenapa? Karena badannya melekat pada badannya, gitu kan. Syirkahnya itu ya. Jadi memang menarik ya di kitab Syekh Taqiyuddin tadi dijelaskan sampai sedetil itu, gitu kan, untuk mengkanter ya, pendapat yang selama ini seolah-olah menganggap ya kita menggunakan akad wakalah. Oke, pada saat akad bisa diwakilkan, tapi pelaksanaan akad, konsekuensi akad itu tidak bisa diwakilkan. Itu ya barangkali ya mengajar. Ya, ini kalau ditanya Ustaz terkait dengan solusi praktek TBK atau perusahaan saham yang sudah berjalan hari ini, kalau untuk disyariatkan bisa nggak untuk dibuat dia sesuai dengan syariat? Yaitu yang saya katakan tadi kan, PT itu ada hanya legalitas yang disebut dengan PT Isman. Banyaklah teman-teman saya yang bisnis di properti kan harus ada bentuk badan usaha. Mereka kemudian datang ke notaris membentuk PT. Tapi itu hanya sekedar nama aja gitu kan. Sementara apa istilahnya, anggaran rumah tangganya, aturannya semua diatur ya di luar secari kertas tadi. Memang kalau bisa katakanlah islamisasi sulit karena memang aturan-aturan terkait dengan PT-nya itu sudah baku seperti itu kan. Jadi kan sudah akta notarisnya itu sudah mengatur. Sama ketika kita bikin yayasan, di situ kan ada akta notaris terkait dengan yayasannya itu sudah tercetak. PT juga sama, gitu kan. Jadi itu ya nggak bisa, itu kan. Tapi ketika prakteknya menggunakan syirkah, namanya PT tapi prakteknya syirkah mudharabah misalnya, itu tadi ini ada keterpaksaan, gitu kan. Maka ya PT-nya berarti hanya sekedar nama, gitu kan. Hanya sekedar administratif, tapi yang berjalan di dalamnya itu adalah syirkah mudharabah misalnya, atau syirkah inan gitu. Karena kalau kita lihat kan untuk PT tertutup bisa aja pemodal itu hanya 5 orang. Kalau 5 orang berarti bisa sekaligus pemodal pengelola, bisa menggunakan akad syirkah inan. Tapi kalau pemodalnya banyak,
PT terbuka itu nggak mungkin menggunakan syirkah inan. Pasti di situ akadnya itu syirkah mudharabah, ada pemodal dan pengelola. Nah, tapi kalau mau, misalnya saya nggak tahu ya, belum pernah coba, bisa nggak itu kan notaris itu mensahkan itu sesuai dengan ini, itu kan, sesuai dengan isi syirkah mudharabah yang kita inginkan. Tapi kayaknya sulit. Kenapa? Karena tadi sudah ada undang-undang PT. Undang-undang PT ya baku seperti itu, gitu kan. Jadi kalau di istilahnya itu di akta pendirian, kalau kita datang ke notaris itu sudah baku. Pasti ketentuan-ketentuan di dalamnya itu adalah mengatur terkait dengan PT yang dasarnya itu adalah kapitalis tadi. Nah, tapi kita bisa siasati itu kan. Dalam operasional, dalam pelaksanaan, kita mau menggunakan akad apa? Syirkah inan atau syirkah mudharabah, tergantung itu kan. Kalau melibatkan pemodal banyak, ya berarti syirkah mudharabah. Kalau misalnya syirkah pemodal sekaligus pengelola, ya, ada istilahnya itu kan di PT tertutup itu PT amfibi, ya pemiliknya itu pemegang sahamnya itu anak, paman dan bibi, gitu kan. Istilah itu PT amfibi, anak, menantu, paman dan bibi. Gitu kan. Ini mungkin bisa dilakukan dengan syirkahnya itu syirkah inan. Itu ya barangkali Kang Azam. Oke, ini terakhir Ustaz. Sembari kalau memang tidak ada lebih Bapak Ibu yang bertanya, ini dari hulu sudah dibahas terkait dengan seluk-beluk hukumnya, batilnya, kemudian kita masuk hilirnya Ustaz. Nah, bagaimana implikasi bagi orang yang bekerja Ustaz? Orang yang bekerja di PT yang hari ini kita baru bahas, apakah ada implikasi hukum juga terkait dengan pekerjaan mereka sehingga batil harus keluar juga Ustaz? Karena tadi kan kita udah bahas hulunya dari beluk-beluknya, lantas bagaimana konsekuensinya? Apakah ada dampak seperti itu juga atau tidak? Ya, kalau kita lihat di buku Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, ketika membahas terkait masalah haramnya PT, karena PT ini kemudian haram, maka transaksi-transaksi di dalamnya juga batil, kan? Kerja juga di dalamnya itu juga haram. Walaupun nanti mungkin ada perlu pendetilan, kan? Karena kalau kita lihat kan ketika bekerja di bank konvensional, bank ribawi itu kan tidak semua kemudian menjadi haram bekerja di dalamnya. Nah, nanti dipisahkan kalau di buku Syekh Taqiyuddin itu pertama dari sisi kepemilikan. Apakah PT itu milik muslim atau non-muslim? Kalau PT itu milik non-muslim, karena non-muslim tidak terikat dengan hukum Islam, kita boleh bekerja di PT yang milik non-muslim. Tapi kalau PT-nya PT milik muslim, ya kalau PT-nya betul-betul PT ya, bukan hanya sekedar isman tadi kan, maka menurut Syekh Taqiyuddin itu ya haram bekerja di PT itu. Kenapa? Karena di situ adalah kita bekerja di satu institusi yang batil, institusi yang haram, maka tasarruf yang dilakukan di dalamnya itu juga batil, kan? Itu menurut Syekh Taqiyuddin, kan? Walaupun berikutnya itu kan beda ya, nanti terkait dengan sahamnya itu kan. Jadi kalau kepemilikan sahamnya, kalau sebelumnya kita tidak mengetahui ya, misalnya ada orang yang kemudian memahami karena fatwa-fatwa itu tadi ya, saham syariah atau bahkan saham konvensional halal, kan. Nah, kemudian dia ngaji, kemudian paham, oh ternyata haram. Lalu bagaimana uang yang kemudian sudah dia tanamkan atau saham tersebut? Nah, di buku Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu disebutkan, ya segera jual, tapi jual, kita ambil nilainya itu, kita jual saham itu, tapi syaratnya menjual saham itu jangan kepada muslim, tapi syaratnya itu menjual sahamnya itu kepada non-muslim. Maka karena uang kita sebelumnya halal ya, maka itu boleh. Kenapa? Karena memang hukum yang terkait dengan saham ini masih banyak yang
secara umum tidak mengetahui. Ya. Bahkan tadi kan fatwa MUI DSN sendiri pun mengatakan bahwa PT itu seolah-olah itu sesuatu yang bukan yang batil, gitu kan? Karena mereka tidak pernah membahas itu. Padahal seperti yang saya pernah jelaskan, gitu kan? Sebenarnya orang-orang yang ada di DSN itu saya pernah dulu waktu skripsi S1 itu, ya skripsi saya itu tentang bank muamalat, ya kan. Nah, ketika saya melakukan penelitian, nah salah satu bagian HRD-nya itu mengatakan pada saat itu ya, bank ini secara badan hukumnya, kelembagaannya belum sepenuhnya Islami. Kenapa? Karena kita masih menggunakan PT dan dewan direksi itu masih digaji. Harusnya dia bilang kalau betul-betul ingin Islami, dewan direksi itu harus menggunakan prinsip bagi hasil. Nah ini sebenarnya sudah disadari, gitu kan. Tapi kan sampai sekarang nggak ada perubahan tetap, gitu kan. Kenapa? Karena tadi ya mungkin tidak menjadi prioritas atau mungkin sulit juga kan, karena akan berhadapan dengan regulasi negara. Padahal kalau mau itu kan tinggal dirubah aja itu kan, tinggal disodorkan. Inilah jadi bank syariah itu bentuk badan usahanya juga harus syariah itu kan, tidak boleh kemudian haram itu kan. Nah makanya harusnya itu kan harus ada upaya pengkajian yang serius itu kan, bahwa ya bentuk PT itu haram, karena itu harusnya itu kan Dewan Syariah Nasional itu kemudian menyodorkan dan menuntut kepada pihak yang punya kewenangan regulasi agar diperbolehkan bentuknya itu kemudian syirkah, bukan perseroan terbatas, baik syirkah mudharabah maupun syirkah inan, tergantung banyak dan sedikitnya pemegang saham. Sebenarnya bisa itu kan, kalau mau ada kemauan. Tapi kan faktanya kalau kita lihat, ini kan nggak ada kemauan aja, karena menganggap bahwa itu tadi ya tidak dikaji secara mendalam, tidak dikaji secara berpikir serius, akhirnya asumsinya PT itu halal, gitu kan. Sehingga mereka tidak mau kemudian membahas secara serius. Sehingga ketika muncul tadi pasar modal syariah, kriteria yang disebut dengan syariahnya itu, saham syariahnya itu hanya PT-PT yang tadi ya, asalkan PT itu tidak menjual ya barang yang diharamkan, bukan bank ribawi ya sahamnya itu, bukan perusahaan yang bergerak di bidang pornografi, porno aksi, bukan perusahaan yang menjual minuman keras. Nah, pokoknya kalau aktivitas usahanya itu halal, maka dikatakan saham syariah, walaupun PT-nya itu batil. Nah, kenapa? Karena tadi ya, tidak ada kajian yang serius ya untuk memutuskan atau mengkaji apakah PT itu bertentangan dengan Islam atau tidak. Jadi tidak ada. Jadi bukan tidak mengetahui sebenarnya, tidak ada pembahasan yang serius kan. Mereka mengasumsikan pokoknya itu PT itu sudah Islami gitu kan. Ya. Kenapa? Karena ini nanti kaitannya juga dengan kaidah usul fikih kan. Al aslu fil muamalah al ibahah gitu kan. Ini kan ya kaidah yang keliru juga itu kan. Karena muamalah selama tidak ada larangan maka boleh, dan mereka melihatnya seolah-olah yang dilarang dalam muamalah itu tadi hanya sebagai terangkum dalam kalimat maghrib, maisir, goror, dan riba. Kadang-kadang tidak teliti terkait dengan akad-akad yang dihasilkan atau yang ada dalam transaksi-transaksi bisnis maupun juga dalam transaksi-transaksi perseroan atau syirkah. Itu barangkali Ustaz Azhar ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Ya, alhamdulillah jawaban Ustaz bisa menjadi penerang bagi orang-orang yang ingin berkomitmen untuk merubah akad ya, pola di dalam PT yang hari ini di dalam penerapan sistem kapitalis tadi. Asalkan ada komitmen dan siap dengan perubahan tadi Ustaz ya. Ya, kemudian juga mudah-mudahan
di pertanyaan terakhir tadi ini bisa menjadi tambahan buat kita, terkhusus bagi kaum muslimin yang baru saja boleh jadi mengetahui hukum bagi orang yang bekerja di PT yang kebetulan pemiliknya adalah muslim, sehingga ya apakah kemudian harus tetap bertahan atau mencari alternatif lainnya untuk mencari manfaatnya. Ya, alhamdulillah, terima kasih jazakallah khairan kepada guru kita Ustaz Arif Nasim yang telah membagi ilmu yang insyaallah bisa menjadi bekal buat kita yang hari ini hadir, terutama nanti siapa saja yang mendengarkan ini melalui channel YouTube kami, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi beliau. Kira-kira untuk penutup ada yang mau disampaikan, Ustaz? Ya, baik ya. Jadi hukum terkait dengan PT ini kan masih jarang dipahami ya. Karena itu ya, mari kita sama-sama sebarkan. Mari sama-sama kemudian kita dakwahkan agar ya masyarakat memahami itu kan, terutama kalangan pengusaha itu kan. Kalangan pengusaha memahami bahwa PT itu adalah syirkah yang batil, maka ya berinteraksi dengannya juga ya harus hati-hati. Jangan sampai juga kita terkena muamalah yang batil. Dan ini memang lagi-lagi perlu kajian yang serius kan untuk memahami bahwa PT ini adalah merupakan bentuk badan usaha yang batil yang bertentangan dengan syariat. Ya. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, seperti yang baru disampaikan oleh Pak Arif, ini menjadi pemecut ya bagi kita pengemban dakwah, terutama bagi muslimin yang telah lebih awal memahami atau mengetahui informasi tentang batin yang ini, bisa menjadi bahan untuk mensiarkannya ke setiap orang, terutama pengusaha yang mereka masih bergelut dalam bisnis mereka yang PT tadi ya. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khairan bagi kepada Ustaz yang telah menyiapkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kita, mudah-mudahan sekali lagi menjadi amal jariah bagi beliau. Untuk Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi yang tadi keluar masuk atau yang telat, ya bisa nanti recordnya, rekamannya dilihat di channel YouTube kami ya di siar malam. Mudah-mudahan ini juga bisa disebarkan ke siapa saja yang ingin mengetahui kajian terkait dengan seputar PT ya. Insya Allah pekan yang akan datang kita akan membahas tema yang baru. Selanjutnya nanti poin yang kita tunggu aja, Ustaz membahas yang mana duluan nanti ya. Wabil khusus tetap dalam keadaan sehat, jaga pola hidup ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjadi pembinaan dakwah istiqomah, terutama istiqomah untuk mengikuti kajian. Terima kasih kepada Ustaz dan Bapak Ibu yang telah bergabung malam hari ini. Insya Allah pekan yang akan datang kita ketemu lagi. Kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.